Education, Talking Education for Action. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang kedua, Kak Ana. Kak Ana mungkin bisa dijelaskan bisnis apa yang sedang Kak Ana jalani saat ini, Kak? Bisnis yang saya jalani sekarang itu bisnis kuliner, Kak. Kuliner? Ya, makanan ringan atau cemilan. Cemilannya itu ada produknya, ada tahu dan juga jamur. Oh, tahu dan jamur. Jadi ini adalah inovasi dari cemilan sehat yang berbahan dasar dari tahu putih dan juga jamur tiram organik. Yang bahannya itu saya peroleh dari bahan baku lokal, yaitu produsen tahu rumahan yang berada di Kulon Progo dan juga petani jamur yang ada di wilayah Bantul. Dengan diberi inovasi, yaitu diberi pada brandingnya, Kak. Oke. Nah, ngomongin tentang bisnis nih, kita punya informasi menarik dengan rekan saya, Deo. Boleh, Deo, silakan. Iya, terima kasih Intan. Nah, di sini ada artikel nih. Tadi kan Intan dan Bapak juga Mbak Ana sudah banyak membahas mengenai transformasi UMKM ke era digital. Sekarang kita lihat bagaimana potensi generasi milenial, terutama ini mahasiswa di Indonesia. Ini ada artikel pertama. Nah, artikel ini mengatakan bahwa Bank Indonesia mengungkapkan UMKM jadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Wah, keren tuh. Dan keren. Juga nih, generasi milenial termasuk mahasiswa kayak Mbak Ana ini menjadi penyokong utama dalam industri UMKM ini, terutama di industri ekonomi kreatif. Nah, saya mau tanya, Bapak, bagaimana nih para milenial ini bisa ikut mengembangkan UMKM di Indonesia? Perannya bagaimana? Boleh, langsung dijawab, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan, Mas Deo ya. Jadi kalau peran milenial ya, jadi ada dua peran yang bisa diambil kalau menurut saya. Pertama itu sebagai pembeli ya, atau sebagai customer ya, gitu. Jadi dengan kita membeli, otomatis kita membantu UMKM untuk berkembang. Ya kan? Dengan catatan ya kalau nawar harus kira-kira ya. Jangan harganya 5.000 ditawar jadi 1.000 kan gitu. Iya tuh, Intan tuh. Ya, UMKM-nya stres kalau seperti itu. Nah, belum lagi, nah ini yang harus juga diperhatikan itu jangan menawar dengan istilah harga teman. Ya, nggak ada itu harga teman ya. Nah, itu masalah, Pak. Masalah banget buat generasi milenial, Pak. Ya, kadang dengan kita meminta harga teman, yang terjadi kita bukan membantu UMKM itu supaya berkembang atau bisnis teman itu berkembang, malah mematikan. Betul. Kejadian ya di lingkungan. Istilahnya kalau bahasa kerennya kasbon ya, kalau bahasa Mesirnya ngutang lah kan gitu. ngutang sih kan gitu ya. Kalau tetangga ngutang sih bayarnya setahun kemudian, 2 tahun kemudian. itu juga kalau ingat. Iya, itu kalau ingat, itu kan banyak kejadian seperti itu. Nah, itu harus dihindari. Kita harus menyadari kalau memang kita membantu, justru kalau bisa nggak usah menawar kan gitu, karena untungnya mereka tuh nggak banyak. Nah, kemudian cara kedua adalah kita ya terjun langsung ke situ ya untuk membantu perekonomian, karena kalau mau menjadi pegawai, terutama di Jogja itu ya, ngelihat UMR itu kayaknya sedih gitu. UMR ada UMP gitu ya, kan gitu. Perkembangan ekonomi sangat pesat, tapi kalau UMR ya mungkin seperti kita tahu ya, di Jogja itu UMR-nya seberapa ya. Kalau paling tinggi UMR itu kan di Karawang ya, di Indonesia itu Karawang, Surabaya, Bekasi itu paling tinggi, malah bukan Jakarta yang paling tinggi, tapi Karawang kan itu. Oke, berarti 4 juta sekian. Iya, berarti generasi milenial ini perannya yang pertama adalah jadi pembeli dulu ya, Pak. Baru terjun lapangan menjadi pelaku UMKM. Nah nih Pak, ada artikel kedua. Saya juga tuh melihat nih di Instagram, terutama di Instagramnya Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Ini ada pelakunya langsung, Mbak Ana. Ternyata nih Mbak Ana sudah mulai merintis usahanya. Nah, saya mau bertanya dan juga mau minta tanggapan Mbak nih. Bagaimana sih, nih semisal nih, kan saya juga mau nih terjun menjadi seorang pelaku UMKM. Nah, ini apa yang saya harus lakukan untuk terjun pertama kali gitu? Oke, untuk terjun pertama kali bisa dimulai dari apa yang kita sukai. Oke. Jadi saya itu lebih suka mengkonsumsi cemilan atau makanan ringan daripada untuk makanan berat itu sendiri. Suka nyemil ya, sama dengan saya. Sama dari itu, saya itu menciptakan inovasi cemilan. Oke. Ini yang bernama tahu dan juga jamur skripsi.
kenapa namanya Nah, skripsi. iya betul banget. Kenapa kok Ya. namanya skripsi ini? Jangan-jangan terinspirasi dari mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi tapi nggak kelar-kelar gitu kan? Wah. Gimana nih Mbak? Kenapa kok ambilnya tahu dan jamur skripsi? Ya, untuk awal mulanya itu emang namanya juga emang sebelumnya itu tahu crispy. Crispy. Oke. Karena mayoritas pembelinya itu dari mahasiswa dan mereka itu sendiri yang memplesetkan kata crispy itu menjadi skripsi. Skripsi, oke. Nah, Dia, apakah masih ada lagi artikel atau yang lainnya? Sudah tidak ada sih sebenarnya. Apakah masih ada nih? Oh, masih ada ternyata. Oh, masih Tapi ada? ini pertanyaan nanti bareng sama narasumber. Oke, siap. Jadi udah nggak ada lagi? Nggak ada. Gabung aja sama kita. Boleh nih? Boleh loh. Oke deh kalau gitu. Dan tadi kan aku sendirian nih. Oke. Kamu temenin aku. Oke. Nah, Oke. ini Pak ada pertanyaan. Pembinaan apa yang sudah dilakukan secara akademik? Untuk menciptakan wirausaha Iya. yang berkualitas dan berdaya saing. Ya. Oke, kalau dari sisi akademik jelas kita melihat dari kurikulum ya. Dari kurikulum Oke. yang kita buat itu kita dapatkan juga dari para pelaku bisnis ya. Alumni Amikom yang sudah memiliki bisnis juga kita undang ini ya. Jadi dengan adanya masukan dari pelaku bisnis ada beberapa hal, misalnya sekarang ini butuh mata kuliah untuk editing video misal, makanya ada multimedia atau broadcasting ya, untuk desain ya. Kita perlu apa untuk karena perubahannya lingkungan itu seperti itu. Jadi memang selain dari kurikulum kita ada namanya business coaching ya, business coaching kepada mahasiswa ya, terutama. Nah ini kebetulan saya di semester ini saya mengajar namanya kewirausahaan 3 terapan. Pertama itu adalah tentang ide bisnis, bagaimana mencari ide bisnis, peluang bisnis itu bagaimana. Kemudian yang kedua itu adalah business plan, ya membentuk sebuah bisnis, merencanakan bisnis. Kemudian yang sekarang adalah terapannya dari apa yang sudah mereka dapatkan dari semester 1 dan 2 tadi. Nah itu diterapkan, dan ada juga kita dorong, memang mahasiswa kita dorong untuk mengikuti lomba. Jadi bahasanya biar nggak jago kandang lah. Nah itu di kita bagus, di luar kan belum tentu bagus, karena ada tes pasarnya yang itu harus dilakukan. Nah itu karena bisnisnya bagus, ininya bagus, wah value-nya bagus, tapi ternyata tidak diterima sama masyarakat. Dan kita kemarin melalui Himbira itu ada program namanya PHP 2D, itu lolos 35 juta untuk Itu bisnis pendampingan. Kita melakukan untuk pendampingan di Gunung Kidul, tepatnya di Ngoro-Oro. Itu yang kita tingkatkan, kita upgrading, tambahkan nilai itu pada Tape Menir. Gitu. Jadi memang mahasiswa harus tahu di lapangan seperti apa. Tidak hanya dia sendiri, tapi bagaimana dia bisa berbaur dengan lingkungannya. Jadi tak hanya sekedar buat bisnis doang, tapi emang harus bisnisnya ini harus masyarakat. Iya betul tadi. Nah kalau Kak Ana nih gimana nih, bisnisnya ini siapa aja yang ngebentuk? Iya, Pionir-pionirnya gitu, dan bagaimana mungkin bisa diceritakan ke pemirsa di rumah? Oh iya, untuk foundernya sendiri itu adalah suami saya. Jadi merintisnya itu sejak kuliah seperti itu. Jadi juga untuk penamaan dan juga menjadi logonya itu suami saya. Oh gitu. Iya. Ini boleh dimakan nggak nanti sih? Boleh. Ternyata ini logonya pemirsa di rumah, ini adalah suaminya Mbak Ana sendiri ya. Wah keren. Menarik ya. Menarik. Nah ini berarti dari awal itu memang berdua atau ada yang bantuin gitu? Dari awal itu mungkin suami. Suami dulu, Nah, terus saya Mbak lebih ke inovasinya. ke seperti inovasinya. Saling melengkapi. Makanya tidak sia-sia masuk prodi kewirausahaan. Iya. Terus ini sekarang gimana Mbak? Bisnisnya apakah sudah ada karyawannya? Apa sudah ada production house-nya gitu? Maksudnya kayak rumah produksi untuk kentang jamur sama dan tahu. Jadi perkembangan seperti apa, Mbak? Untuk produksinya itu di rumah sendiri ya. Di rumah ya. Jadi untuk karyawan itu ada 2 orang yang membantu produksi di rumah. Dijualnya, Mbak? Dijualnya itu via online dan juga offline, Kak. Offline-nya di mana? Untuk offline-nya itu ada di tepatnya itu di Barat Kampus ISI Yogyakarta. Kalau online-nya? Dan juga untuk online itu bisa melalui Tokopedia dan juga Shopee. Udah masuk marketplace juga ya. Ada Instagramnya mungkin Mbak? Instagramnya ada, Kak. Ada. Nanti bisa ditulis di bawah sini. Namanya tahuskripsi.jogja. Siap. Tahuskripsi.jogja. Nah, ngomong-ngomong aku mau nyobain ini. Daripada nanti pemirsa di rumah kepingin, mari ditutup dulu. Aku mau nyicip nih. Nah, Kita tutup dulu ya. makanya. Sebelum ditutup, Kita
Tagline dulu. Oke, nanti tagline-nya kita bareng-bareng. Kalau misalnya aku bilang Talkation, jawabnya Talking Education for Action. Oke? Oke. Kita mulai ya. Oke. Talkation, Talking Education for Action. Sekarang dia gambar itu apa? Gambar yang pakai air itu, pakai kuas, kemudian pakai cat air, itu namanya apa? Lukisan. Oke, lanjut. Di pasar ada Ini produk. tempatnya apa? Wadah, Bukan tempat berjualan. tempat meja, Bukan ruangan. ruangan pas ya.